Jangan lupa like and subscribe ya guys. Oh ya guys, di sini diantaranya ada 12 wisata. Terutama yang aku mau kunjungin, diantaranya gua Jepang sama gua Belanda. Di sini juga ada yang paling seru loh. Tentunya kayak Curug Maribaya itu lebih indah. Di sini cuacanya lumayan adem, enak buat jalan sore. Apalagi sama pasangan kita. Kayaknya lebih indah, lebih romantis kayaknya. Oh ya, di sini juga aku nemuin kata-kata lucu banget ini. Cinta monyet. Jadi keinget dulu waktu sekolah. Kalau waktu cinta-cinta itu dinamai cinta monyet. Entahlah kalau sekarang itu usia udah seberapa gitu. Ternyata lumayan indah juga ya di sini. Selain dibilang kuah Jepang itu jejak mistis, tapi ternyata di sini lebih indah loh. Yup, di sini ada petunjuk jalan guys. Ternyata gua Jepang masih jauh ya, 400 meter lagi. Kita ambil kanan. Wow, ternyata turunan oke loh. Biasanya di sini ada rental sepeda juga, tapi kebetulan sekarang tutup, nggak ada rental, jadi saya jalan kaki. Hitung-hitung melatih kaki biar kuat juga sih ya. Cuacanya dingin banget guys, karena habis hujan ya. Udah mah Bandung itu dingin, ditambah hujan, dingin banget. Berasa kayak di Eropa deh. Licin ya jalannya, efek hujan ini. Kalau nggak hujan aku bisa lari-lari, bisa cepet nyampe ini. Sepi banget guys, mungkin karena saya kesorean kali ya kesininya. Yeay, ada jembatan cinta juga guys. Nyoba kayaknya buat romantisan lagu India ini ya gue. Pantes mungkinnya. Love you, dadah. Turunan masih jauh guys, tapi kakiku udah mulai lelah ini, capek jalan kaki dari tadi nggak nyampe-nyampe. Yup, ada papan guys, plang. Sepertinya saya salah jalan ini, malah lari ke pintu keluar pos. Aduh, saking semangatnya apa saya lupa jalan ini. Semangat, fokus, jangan sampai gue nyasar ya. Yap,
kita lihat pulang lagi guys. Ada gua Belanda 1 kilometer lagi. Ternyata di sini ada Curug Kijang juga ya. Yeay. Yes. Masih cari arah kita Curug Jepang kemana ya? Oke, kita ambil alih ke Curug Belanda dulu deh, yang udah ada pelangnya. Alhamdulillah, kebetulan nih ada orang lain yang tanya-tanya. Mas, gua Jepang masih jauh mas? Jalannya licin ya? Terang guys, walaupun cuacanya sedem tapi masih terang. Kalau malam hari ini lebih serem banget. Menurut petunjuk masih 1 kilo, tapi kok aku nggak nyampe ya guys. Aduh, sampai mana ini? Sabar. Insya Allah aku bakal nyampe pada titik tujuan. Perasaan merinding ya, apa karena udah deket ini? Asli gue takut banget ini aslinya. Jalannya indah guys, karena di bawahnya itu banyak air terjun Maribaya, air terjun Kijang, pokoknya banyak deh. Ayolah kapan-kapan nyusul ke sini. Tapi lumayan turunnya ya guys, turunnya aduh jauh banget. Nanti gimana pulang ini saya? Kayaknya bakalan kurus naik berapa kilometer. Gak ada jasa gendong ini. Asli pegel, kalau ada jasa gendong gue mau gendong dah, tapi ke bawah lutut gue meni lemes gini. Lokasi udah deket guys. Oi, kita sebentar lagi nyampe ke Gua Jepang. Lihat tuh, yeay, kita udah deket, tinggal ke depan guys. Lumayan capek juga ya guys. Ada pohon gede banget guys. Ini pohon kayaknya udah tua. Dan letaknya pun di samping Goa Jepang ini, udah deket ya. Kelihatan banget kan, kelihatan ini udah tua. Aduh, sebenarnya aku takut tau, merinding. Masa iya sih seorang wanita harus takut? Ya, mencoba beranilah. Hai, sekarang kita udah nyampe loh. Ini yang dinamakan Gua Jepang. Gua yang pada zaman dulunya pembantaian Jepang terhadap rakyat kita ya. Sebenarnya aku penasaran sih, pengen mencoba masuk. Cuman karena saya itu orangnya paling takut gitu. Kalau orang Jawa sih jerih ya, sieun kalau orang Sunda. Makanya saya nggak berani. Cuman mau nunjukin doang. Ini yang dinamain Gua Jepang. Kameramen apa masih kuat? Insyaallah. Ayo, udah banyak orang nih. Gue jadi semangat, jadi nggak takut lagi. Hai guys, sekarang aku udah nyampe nih yang dinamakan Gua Jepang ya Pak ya. Ya, Dan kebetulan juga saya bersama Pak Wawan. Pak Wawan yang memandu saya nanti masuk untuk pengen tahu, cari tahu sejarah kita di sini dulu. Ngomong-ngomong pada zaman Belanda membantai kita orang Indonesia ya Pak ya. Ya. Yuk.
Ini gua Jepang ini ada 4 pintu. Ini pintu pertama. Ini gua Jepang ini bentuknya labirin. Labirin. Ya, letter U. Lumayan gelap ya, Ben? Ya, lumayan gelap. Pakai HP dong itu. Di bawah. Nih, gua Jepang ini ada 3 koridor. Nah, ini lorong yang ke-1, koridor yang ke-1. Lorong ke-1. Iya, pintu yang kedua. Biasanya ini digunain buat lari, Persembunyian persembunyian kita orang Jepang. Oh, orang Jepang, bukan dari orang kita Iya, gitu. bukan. Jadi yang bikin orang kita disuruh sama orang Jepang yang disebut ini kerja paksa Romusa. Oh, Waktu 1942. tahunnya. Ya, waktu Jepang melawan sekutu. Ini Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua. Berarti lumayan lama ya, Pak? Nah, kemungkinan ini 18 bulan. 18 bulan. Iya. Hai guys. Hebatnya orang zaman dulu itu 18 bulan bisa membangun segini goa loh. Kalau orang zaman sekarang mungkin gak bakalan kuat ya guys ya. Oke guys, kita lihat lagi guys. Lumayan gelap ya, Pak. Ya, pakai alatnya dulu ini pakai alat manual bikinnya. Oke, semacam palu, Pak. Palu, pahat, balencong, ikut seperti itu. Nah, kita menuju lihat dulu ventilasi yang tadi kecil dari luar. Oh iya. Nah, ini. Ada kamera, Pak. Iya. Oh, ini Ventilasi tadi ya. ini. Dulu selain buat lubang udara, dulu sama orang Jepang digunakan selain buat lubang udara bisa pakai pelarian atau pengintaian. Oh, di sini. Iya. Oh ya guys, katanya lubang kecil ini biasa digunain orang Jepang itu untuk pengintaian atau juga pelarian ya. Yang pastinya ini buat Ya, lubang pastinya udara. buat lubang lebih kecil banget dari gua Jepang ini, lubang yang paling kecil. Coba lihat guys. Tolong center dong. Lumayan ya, kalau buat satu orang, ya minimal berapa orang juga muat sih. Cuman satu-satu kayaknya Pak Mal, untuk naik ke atasnya. Nah, ini batunya, ini yang dinamakan ini batunya ini batu cadas. Batu cadas. Anturi, kalau menurut penelitian namanya ini anturie tahan gempa. Tahan gempa. Jadi awalnya batu ini letusan dari Gunung Merapi, Tangkuban Perahu menyembur ke sini jadi bukit. Oh, jadi bukit ini ya Pak ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Ayo kita ke depan Pak. Kalau ini Pak, garis yang di atas ini. Ini bekas listrik, Oh, tapi bekas bukan listrik. buatan Jepang. Waktu diresmiin dijadikan objek wisata dulu 1985 sama Presiden kedua, Presiden Soeharto. Nah, ini koridor yang kedua. Koridor yang kedua. Kedua. Nanti kalau ke sana ada apa Ini Pak? ada lagi ini. Jadi fungsinya gua Jepang ini dulu hanya untuk buat base camp atau persembunyian. Persembunyian ini digunainya kira-kira berapa tahun Pak di sini? Ini paling 1 tahunan. 1 tahun digunain buat mereka ya. Iya. Karena Jepang kan datang cuma 3 tahun setengah. Ini bangunan ini bangunannya apa udah direnovasi Pak? Jadi dulu sejak ditinggalkannya dari 1945 ini semua pemerintah nggak boleh direnovasi. Ini benar-benar masih utuh. Hai guys, ini batu yang ada di sini dong. Batu yang ada di sini ini semuanya masih alami ya, alami banget. Nah, ini ada ruangan seperti ini nih dulu digunakan sama orang Jepang. Ini kamar darurat atau disebut tempat tidur. Tempat tidur. Oh iya, kamar ini biasanya katanya digunakan buat tidur orang Jepang katanya karena posisi darurat ya Pak ya. Ya. Oh berarti kalau di sini tuh Pak, intinya mah tempat persembunyiannya orang Jepang. Iya, dulu menggunakan penerangannya bukan nggak ada listrik dari 1945. Dari 1911 listrik sudah ada di sini. Ada. Ya, buatan Belanda yang sebut kerja rodi karena Belanda yang paling besar markas Belanda se-Indonesia di Jawa Barat. Makanya di sini Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, Gedung Sate, Jalan Dago itu dari sini
PLTA-nya sekarang masih aktif. Masih aktif. Iya, cuman Jepang karena buat persembunyian penerangannya nggak pakai listrik, pakai lentera. Yang punya Belanda di sana. Di sini gua ada 2, gua Jepang sama Belanda. Tapi menyatu tuh Pak, gua Jepang sama gua Belanda itu Pak? Enggak. Enggak. Dari sini 600 meter lagi. Oh ya guys, nanti kita kunjungi gua Belanda ya, Iya. 600 km lagi. Iya. Lumayan jauh sih ya. Ya, lebih besar dari ini. Lebih besar. Karena di sana tempat penyekapan ya, jadi lebih besar. Kalau ini gua Jepang ini cuma digunain buat apa? Persembunyian. Nah, ini pintu yang keempat paling besar. Jadi dulunya ini buat keluar masuk mobil antara 4 pintu cuman ini. Karena mobil Jepang kan kecil wheelset. Jadi masuk. Jadi dibandingkan gua Jepang sama Belanda masih besar Belanda. Gua Belanda bikinnya 1910 sampai 1918, 8 tahun. Bikinnya. Nah, ini fungsi bentuk sama seperti tadi, ini kamar-kamar. Jadi di sini ada 5. 5 kamar, darurat Ya, ya. darurat seperti tadi. Tapi ini lumayan paling gede ya di sini. Ya, karena pintunya kan besar. Nah, ini ada satu lagi, ini pintu lagi, jendela. Jalannya ini udah dibantu dari awal ya Pak. Ini asalnya seperti ini. Oh, seperti Nih. ini. Cuma jadi bulat ini dari senar sepatu musim hujan kan lengket dari luar. Jadi seperti ini. Pakai parfum juga Pak. Ya. Ini sama Ventilasi juga. Jadi kiri kanan ada lubang udara. Oh ya guys, ini setiap kali ada lubang yang kecil ini digunain buat orang Jepang itu buat melarikan diri. Tuh lumayan kecil sih ya lubangnya. Nah, ini ujungnya Ini kamar ujungnya juga sama. selesai ya, Pak? Iya. Nah, ini kelelawar ini banyak. Tuh ini yang dinamain kelelawar pisang. Yang tadi saya sebutin ini kelelawar pisang guys. Barangkali yang belum tahu kelelawar pisang namanya nih kecil. Tapi dia doyan itu, doyan kedip-kedip ya, kayak manusia. Kalau manusia mah apa ya, buaya darat gitu. Belanda mah bikin buah di sini buat saluran air irigasi. Jadi Kota Bandung keseluruhan dari sini PLTA-nya atau listriknya. Cuman airnya rendah, dipindahkan ke pinggirnya, datang Jepang 42 digunakan sama Jepang. Jadi kalau Belanda mah di sini bikin buah bukan buat persembunyian, buat air irigasi. Jepang pertama kali datang ke Jawa Barat itu ke Kalijati Subang, ke Lembang, ke sini. Berarti ini tempat terakhir gitu Pak. Iya. Kalau di sini itu sekitar Jepang itu sekitar berapa tahunan Pak? Nah, Jepang kan 3,5 tahun